Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat dan soleh-solehah? Semoga kalian senantiasa sehat, semangat belajar, dan dalam lindungan Allah. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan. Kita belajar IPS, materi peran Indonesia dalam ASEAN. Anak-anakku, mari kita mengingat kembali, ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Didirikan sejak tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand, oleh 5 negara termasuk negara kita Indonesia. Untuk mencapai tujuannya, ASEAN dan negara-negara anggotanya tentunya saling bekerja sama. Ada beberapa bentuk kerjasama di dalam ASEAN, seperti kerjasama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan juga sosial dan budaya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas apa peranan negara kita dalam kerjasama ASEAN tersebut. Namun kita mengingat kembali juga ada 10 negara anggota ASEAN. Kalian bisa lihat di dalam peta. Masih ingatkah anak-anak? Nah, ada 10 negara anggota ASEAN. Kalian bisa mengingat kembali, mempelajari kembali. Kita lanjutkan. Dalam bidang politik dan keamanan, apa peran negara kita dalam bidang tersebut? Yang pertama, ikut memprakarsai deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral, SOPFAN. SOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, adalah kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas juga. Yang kedua, ikut serta dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, TIC. TIC itu Traktat Persahabatan dan Kerjasama, merupakan sebuah traktat atau perjanjian persahabatan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, ikut memprakarsai Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara, (ASEAN-WFZ), yaitu sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Traktat itu perjanjian ya anak-anak. Kita lanjutkan. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Yang pertama, ikut serta dalam pembukaan pusat promosi ASEAN. Pusat promosi ASEAN dilakukan meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang dengan tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua, ikut serta dalam penyediaan cadangan pangan. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat, misalkan membantu bencana alam bagi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, ikut serta dalam penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Indonesia juga berperan. Di Indonesia ada pabrik pupuk urea. Ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, ikut memprakarsai kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian yang kelima, ikut memprakarsai koperasi ASEAN, yaitu ASEAN
Cooperative Organization atau disingkat ICO. Peran Indonesia dalam bidang sosial. Ikut serta dalam kerjasama yang pertama bidang pembangunan sosial, dibentuknya ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication AMMRDPE sebagai forum pertemuan tingkat menteri yang menangani pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, ikut membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Nah, sejak KTT ke-19 ASEAN, ASEAN Ministerial Meeting on Women AMMW telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama, pemajuan, dan perlindungan hak-hak perempuan. Yang ketiga, ikut menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, pengembangan sumber daya manusia melalui kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Ikut meningkatkan kesejahteraan. Pada tahun 1979 dibentuk ASEAN Minister Meeting on Social Welfare and Development. Kemudian AMMSWD itu forum pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk bekerja sama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Yang keenam, ikut program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan. Ada ASEAN Health Minister Meeting AHMM adalah forum pertemuan tingkat Menteri Kesehatan ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni juga Festival Film ASEAN. Yang kedelapan, ikut serta penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, yaitu ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Yang kesembilan, ikut menyelenggarakan pesta olahraga 2 tahunan sekali, yaitu SEA Games. Nah, anak-anak, berikut tadi yang Usna sampaikan adalah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya. Semangat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, semoga Allah senantiasa melindungi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.